Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Insya Allah di video kali ini aku akan mereview buku yang berjudul Filsafat dan Etika Dakwah karangan Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Nah, kebetulan beliau adalah dosen aku sendiri, yaitu dosen di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Najma Syifa Fauziah. Saat ini aku berkuliah di jurusan KPI UIN Bandung dan sekarang aku duduk di kelas KPI 4C. Nah, seperti yang aku bilang di awal, jadi judul buku yang bakal aku review kali ini yaitu Filsafat dan Etika Dakwah yang dikarang oleh Dr. Haji Aang Ridwan MAG dan diterbitkan oleh penerbit Simbiosa Baratama Media, dan cetakan pertamanya itu pada bulan Maret tahun kemarin atau tahun 2022 ya. Wah, masih cukup fresh ya bukunya. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas di dalam buku ini? Oke, aku bakal kasih kalian gambarannya gitu ya. Yang pertama, buku ini membahas tentang konsep dasar filsafat tentunya. Kemudian setelah konsep dasar filsafat, buku ini juga membahas tentang konsep dasar etika, kemudian konsep dasar dakwah. Ini seperti judulnya ya, tadi kan filsafat dan etika dakwah. Jadi membahas tentang konsep dasar dari itu semua. Setelah itu membahas juga tentang relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah gitu. Nah, untuk covernya sendiri menurut aku sudah cukup menarik ya, sesuai judulnya kan berkaitan ada dakwah gitu. Dakwah itu berkaitan dengan public speaking. Nah, kalau misalkan kita membahas public speaking itu pasti yang terlintas dalam pikiran kita itu apa ya? Tergambarnya tuh mic gitu. Nah, di cover ini tuh udah ada gambar mic-nya ya, bisa dilihat di sini. Terus juga untuk warnanya itu juga sudah bagus ya, matching gitu. Untuk judulnya dia menggunakan warna yang gelap gitu. Dan untuk backgroundnya sendiri menggunakan warna cerah, jadi kontras. Jadi ketika melihat langsung wah, tahu gitu, judulnya kebaca gitu. Kemudian ada ornamen-ornamen ukiran yang mungkin kalau misalkan di desain-desain ini ukirannya itu apa ya, berkaitan dengan desain-desain Islami gitu nggak sih guys? Menurut aku sih gitu. Dari sepengalaman aku gitu membuat desain, ini ukiran-ukirannya itu masuk ke desain-desain Islami, jadi udah cocok sih, mantap. Setelah aku telaah buku ini, pesan-pesan yang dapat aku ambil gitu, ini aku bacain aja ya guys. Yaitu ajaran Islam adalah ajaran yang memiliki keselarasan dengan fitrah kemanusiaan. Orang tidak perlu berpikir secara rumit untuk bisa menerima logika ketuhanan dan bentuk-bentuk ajaran lainnya yang terdapat dalam Islam. Hal ini pula yang membuat Islam bisa berkembang dengan cepat dan mudah diterima oleh berbagai masyarakat dengan sistem nilai dan kepercayaan yang ada di dalamnya. Kemampuan untuk membaur dan kemudian mengubah tatanan nilai tanpa harus menghilangkan identitas kultural menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat hadir selaras dengan akal sehat manusia, terlepas dari latar belakang mereka. Karena itu, dakwah tidak perlu dipaksakan, teman-teman. Tidak juga perlu dengan kekerasan. Orang cukup diajak untuk berpikir dengan baik dan diberikan kesempatan untuk mengenal ajaran Islam yang selaras dengan nilai-nilai dari maksi moral yang bersifat universal. Dengan cara itu pula, orang bisa memeluk Islam tanpa harus memandang buruk kepercayaan mereka sebelumnya ataupun melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atas nama agama. Nah, masyarakat hari ini sudah dipenuhi oleh berbagai konflik kepentingan dan beban hidup yang dipenuhi percepatan kerja dan kejenuhan atas kesibukan yang ada. Orang bisa dengan mudah termakan isu dan pengajaran atau paham tertentu yang didapatkan pada ruang-ruang digital. Akibatnya, banyak kekerasan atas nama agama yang masih berlangsung di masyarakat. Dakwah Islam pada akhirnya harus bisa menjadi solusi untuk kehidupan bersama dan bukan semata kesolehan pribadi. Karena itu, diperlukan perubahan titik tekan, perluasan misi dan tujuan dakwah, hingga perubahan konten serta materi dakwah yang lebih diarahkan pada nilai-nilai universal dari Islam sebagai rahmat semesta alam atau rahmatan lil alamin, sebagaimana prinsip subjektif moral terkait kebaikan bersama. Untuk alasan ini pula, orang pada akhirnya sekali lagi perlu belajar filsafat dan juga etika dakwah dengan baik, sehingga tidak saja membantu dalam melatih cara berpikir dan menganalisis persoalan, tetapi juga membentuk watak dan perilaku sesuai dengan tujuan dakwah etis yang ingin dibangun. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian review buku dari aku kali ini. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.